Shalom, selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Bagi Bapak Ibu maupun saudara-saudara sekalian, warga Jemaat Kanaan maupun warga jemaat lainnya yang bisa menyaksikan live streaming di Gereja Kanaan pada hari ini. Kebaktian pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gayus Jihajiman serta dibantu oleh penetua, diakon, liturgus, organis, song leader yang bertugas pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas semua pelayanannya. Kiranya Bapak Ibu beserta keluarga senantiasa diberkati oleh Tuhan. Informasi pelayanan jemaat GKI Kanaan untuk jadwal kunjungan penghiburan kasih tetap sebagaimana yang ditampilkan pada slide. Kemudian informasi pelayanan jemaat GKI Kanaan lainnya bagi Bapak Ibu yang akan menyampaikan kolekte dan persembahan syukur bisa disampaikan melalui BPH Majelis GKI Kanaan setiap hari Kamis sampai dengan Sabtu pada pukul 9 pagi sampai dengan 13 siang, maupun bisa juga dikirimkan melalui rekening Bank BPK sebagaimana yang tercantum pada slide kita. Diharapkan warga jemaat selalu mendukung dalam doa agar upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pengendalian penularan COVID-19 segera berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta jemaat kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang kami cintai dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Bapak Ibu yang di rumah ataupun di mana-mana tempat, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita. Bapak Ibu yang di rumah ataupun di mana-mana tempat, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8 ayat yang pertama. Bapak Ibu yang di rumah atau di mana tempat, kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu jemaat, baik yang ada di gereja maupun di rumah, kita mulai ibadah kita dengan khotum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Hadirlah. Silakan. Kepadamu aku datang, oh Tuhanku datang.
jadikanlah rumahmu. Dan kuatkanlah percaya dalam hati anakmu, agar iblis tak berdaya meruntuhkan imanku. Tuhan hanya firman-Mu, bintang pandu hidupku. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, baik yang ada di gereja dan di rumah, kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena pada hari ini kami boleh berbakti beribadah dan mengucap syukur kepada-Mu. Di tengah-tengah suasana keadaan kami seperti ini, kami menyeru nama-Mu ya Tuhan, memohon berkat setia-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, tahirkanlah kami ya Tuhan, dan biarlah kami senantiasa boleh ada di dalam pengasihan-Mu. Biarlah seluruh rangkaian ibadah yang kami lakukan hari ini boleh berlayak dan berkenan di hadapan Tuhan, serta menjadi kepujian hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Petunjuk hidup baru, sebab aku ini Tuhan Allah-Mu, memegang tangan kanan-Mu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, cahaya kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan berarak dan mendung. Haleluya, haleluya. Awan cuaca yang cerah, musim penghujan marilah. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan oleh Yesus Kristus, baik yang ada di rumah maupun di mana saja berada, pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini yaitu terambil dari Yeskiel 37 ayat 1 sampai dengan 14. Tapi sebelumnya baiklah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami ucap syukur dan terima kasih atas pernyataan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya
Tuhan selalu menyertai di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demikian ya Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi saksi di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan banyak sekali rahasia dan nasihat bagi kami, terutama memimpin, menuntun setiap langkah kami. Ajarlah kami membaca Alkitab setiap hari Tuhan, agar kami selalu diberkati, agar kami tidak lepas dari segala cobaan dan godaan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini yaitu terambil dari Yehezkiel 37 ayat pertama dan 14 yang terdapat di Perjanjian Lama dengan perikop kebangkitan Israel. Lalu kuasa Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaran Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah ini. Lihat, tulang-tulang ini amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak-anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesuatu aku bernubuat kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedangkan aku mengamati, lihat urat-urat ada daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan, hai napas hidup. Datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjajakan kakinya,
suatu tentara yang besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburan dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburanmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang berada di rumah, dan Bapak Ibu seluruh keluarga yang menonton acara ibadah ini, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kepada Bapak Ibu yang berada di rumah, mari bersama-sama berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih
bagai pelaut yang karam merindukan, di ufuk timur pagi mereka. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan. Di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Bapak Ibu sidang jemaat yang ada di rumah maupun di mana saja berada yang mengikuti ibadah ini, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Gayus Cantijiman. Bapak Ibu jemaat baik yang ada di gereja dan di rumah maupun di mana saja, pada hari ini kita akan membawakan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu di dalam Yohanes pasal 11 ayat pertama sampai yang ke-45. Bapak Ibu jemaat dimanapun berada di rumah bisa membuka Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Sebelum kita baca, mari kita berdoa. Bapa di surga Allah yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kami menyerahkan pemberitaan firman ini kepadamu Tuhan. Biar kami diberikan hikmat dan kekuatan untuk memahami dan menghayati firman ini. Karena firman ini tersembunyi bagi kami yang berdosa dan lemah ini. Oleh karena itu pertolongan dan kuasa Allah dalam Roh Kudus memberikan hikmat dan kuasanya supaya kami dapat mengerti dengan benar. Bukakanlah akal pikiran kami, persiapkan semua loh hati kami yang hadir maupun yang ada di rumah, dimanapun siaran ini dapat didengar. Kiranya kasih dan setiamu membuka akal pikiran kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih seluruh pemberitaan firman ini kami menyerahkan dalam kuasa Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 45 dengan judul perikopnya adalah Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyikanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau,
Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tidur, tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru, ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia,
Maka maskulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antara mereka, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Kami mengucap terima kasih hari ini dan juga menyampaikan salam kepada Bapak Ibu yang ada di rumah maupun dimanapun siaran ini dapat didengar. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita melihat apa yang terkandung di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini merupakan satu hal yang membuka iman kita, membuka pengharapan kita, membuka feeling iman kita karena kuasa yang dinyatakan di dalam peristiwa ini. Yang pertama, kita belajar dari kehidupan Marta dan Maria Lazarus. Mereka ini sangat dekat dengan Yesus. Dan juga pengalaman kedekatan itu, Maria pernah mengurapi kaki Yesus dengan minyak mur yang mahal harganya. Itu sebagai tanda bukti keakraban, kedekatan, dan juga komunikasi satu keluarga yang berkomunikasi kepada Yesus. Ketika mendapat duka cita seperti yang telah kita dengar dalam pembacaan tadi, di situ Yesus ada perhatian bagi keluarga ini. Bahkan dia datang menjumpai mereka, walaupun rencana Yesus itu adalah bukan rencana manusia. Ketika mendengar duka, ketika mendengar Lazarus sakit, dia bertahan 2 hari untuk tidak datang ke sana. Itu adalah tujuan dan motivasi Yesus itu ada tujuan lain.
supaya apa yang akan dilaksanakannya itu adalah lebih luar biasa dan ajaib yang ia lakukan lebih daripada ajaib lainnya. Misalnya pada minggu yang lampau itu masalah orang buta. Firman Tuhan berbicara tentang orang buta dari sejak lahir disembuhkan. Tetapi ini adalah lebih daripada orang buta, lebih daripada penyakit. Dia adalah seorang Lazarus yang telah mati 4 hari lamanya dan telah dimakamkan, dikuburkan di sebuah gua dan dibangkitkan. Di sini ternyata terbukti suatu kemuliaan Allah. Yesus telah membuktikan dirinya. Bukan ia adalah sebagai manusia biasa seperti kita, tetapi dia adalah ilahi yang bersumber daripada Allah, daripada kuasa Roh Kudus, dan dia adalah Allah yang mampu membangkitkan dari kematian. Jadi peristiwa ini tidak lain adalah mau menyatakan kuasa Yesus itu adalah kuasa supranatural yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia. Teknologi apapun, kecanggihan apapun, dia tidak akan dapat membangkitkan orang yang mati selama 4 hari ini. Dan oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dari nas ini kita belajar untuk percaya. Yesus pun mengatakan kepada muridnya, supaya kalian belajar untuk percaya. Ini ditekankan dengan kejadian peristiwa yang ajaib ini, diajak untuk belajar percaya. Sekaligus kita pada hari ini, baik saudara-saudara yang ada di rumah yang pada saat ini mengikuti renungan ini, kita belajar untuk percaya karena Allah yang ajaib telah melakukan perkara yang ajaib ini. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, iman Kristen itu bukanlah iman yang begitu saja direkayasa, dibuat dan ditentukan oleh tokoh gereja atau perpendeta. Tetapi kenyataan fakta ini adalah membawa kita ke dalam penghayatan bahwa kemuliaan Allah yang sungguh luar biasa itu telah terjadi di dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena itu kita memahami mengapa Yesus menunda kedatangannya ke Betania. Barangkali kalau menyembuhkan penyakit itu adalah ajaib yang biasa-biasa. Itu menurut pemahaman kita sekalipun. Tetapi kalau orang sudah mati 4 hari itu adalah lebih daripada luar biasa. Yang sudah membusuk, badannya sudah membusuk dan kemudian bangkit. Itulah kuasa Allah yang dapat melakukan hal itu. Itu kuasa Allah yang dapat melakukan perkara seperti itu. Ini Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ini luar biasa firman Tuhan hari ini. Dan yang berikutnya adalah kebangkitan Lazarus dari kematian. Ini membuktikan bahwa Yesus telah menang daripada kuasa maut. Menang daripada kerajaan maut. Dan oleh karena itu dibuktikan dengan kematian Lazarus sebagai identik dengan maut, kuasa maut. Tetapi dibangkitkan hidup, itu adalah identik kuasa kemenangan Yesus atas maut. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 17b sampai 18 mengatakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Berarti Yesus telah menguasai kerajaan maut. Dia memegang kunci kerajaan maut, dan dia membebaskan orang dari maut, dari kematian. Kematian secara rohani. Dengan hadirnya Yesus di tengah-tengah dunia, dengan penyelamatannya di kayu salib, dan ajaran-ajarannya kepada gereja, kepada orang-orang percaya, itu semua adalah merupakan cara-cara Allah untuk melepaskan umat manusia dari dosa. Kita mengikuti kehendak Allah, rencana Tuhan, itu tidak lain adalah
secara bertahap di dalam hidup kita Allah sudah membebaskan kita, mengeluarkan kita dari kerajaan iblis, dari bara kuasa iblis untuk masuk ke dalam kuasa kerajaan surga. Di dalam hidup orang Kristen itu berada di dalam suasana kerajaan surga seharusnya. Oleh karena itu dengan ajarannya di dunia ini dia telah mengeluarkan orang-orang yang harus ditimpa oleh kebinasaan kematian yang kekal, tetapi secara bertahap dalam kehidupan kita dikeluarkan dari kebinasaan itu untuk memperoleh keselamatan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasa maut telah menang. Kuasa Yesus telah menang karena Lazarus itu bangkit. Kemudian atas kematian Yesus, dia kebangkitannya adalah merupakan kemenangan, dan Yesus memegang juga kunci daripada kerajaan surga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus memberikan kunci kerajaan surga kepada setiap orang yang percaya. Kunci kerajaan surga itu bisa kita lihat di dalam Matius pasal 10. Matius pasal 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan ini adalah merupakan suatu teknis dan kunci kerajaan surga yang diberikan oleh Yesus kepada manusia ialah di dalam Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajak kita bahwa kita orang-orang Kristen yang telah dibebaskan daripada kuasa dosa secara bertahap dalam kehidupan kita manusia dari hari ke hari, menjadi dewasa, menjadi lepas, sehingga pada hari akhir hidup kita betul-betul lepas daripada kuasa kegelapan. Dan Yesus memberikan kunci kerajaan surga di dalam Matius 16 ayat 19 ini. Kunci kerajaan surga itu seperti apa? Apa yang terikat di dunia ini terikat di surga. Artinya gereja kita orang-orang Kristen selama hidup di dunia ini menurut seperti apa yang terjadi di surga. Di surga adalah damai sejahtera, kasih, dan tidak ada persengketaan, perselisihan, dan juga dalam keadaan damai sejahtera. Jadi hidup manusia yang memegang kunci kerajaan surga berarti mengikuti seluruh perintah Yesus di dalam setiap tindakan perbuatan kita di dunia ini, dan mengaku percaya berkomunikasi hanya kepada Yesus. Itu artinya terikat di dunia, terikat juga di surga. Dan di surga tidak ada kejahatan, tidak ada pembunuhan, tidak ada masalah tipu muslihat di sana. Di dunia yang kita hidup sekarang ini juga terlepas dalam kehidupan kita. Kejadian-kejadian kenyataan seperti hidup seperti itu dilepas. Jadi terlepas di surga, terlepas di dalam kehidupan orang Kristen yang nyata, yang real. Yang terikat di dunia ini yang kita lakukan terikat juga di surga. Itu kunci kerajaan surga. Jadi setiap orang yang menjadi percaya, representasi iman itu harus nyata di dalam kehidupan ini. Kenyataan-kenyataan iman itu harus dibuktikan dengan kenyataan yang baik, saling mengasihi, saling menghormati, dan memuliakan Allah secara monoteisme. Tidak ada ilah lain di hadapan kita, dan yang kita sembah, kita muliakan hanya Yesus. Saya kira itu bagian yang terpenting dalam hidup kita. Mari kita ikuti Yesus, ikuti perintahnya, ikuti ajarannya. Itu yang terikat di surga. Kalau kita berbuat jahat, berbuat segala sesuatu yang perbuatan dosa, itu terlepas di surga dan harus terlepas juga di dunia ini. Ini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan kemudian hari-hari akhir ini kita menghadapi musibah yang namanya COVID-19 atau Corona. Orang sekarang sedang memiliki rasa takut, rasa khawatir,
dan juga penuh dengan macam-macam tanggapan. Dan ini membuat kita resah seperti ini. Tetapi saya ulangi lagi di dalam Matius 10 ayat 16 ini tadi. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini teknik hidup orang Kristen. Saya dalam hidup saya ini mempraktekkan itu dimanapun bertugas, dimanapun melayani, saya pakai ini. Bagaimana di dalam situasi keadaan yang sulit, kita pakai piling iman supaya kita bisa hidup di tengah-tengah situasi itu. Menjalani kesulitan masalah musibah corona saat ini tidak lain adalah bagaimana kecerdikan kita. Pemerintah sudah membuat kecerdikan yang luar biasa dengan aturan-aturan yang telah terjadi sekarang ini. Mari kita orang-orang Kristen, kita bijaksana, kita cerdik untuk tidak kena musibah ini di dalam diri kita. Kita pakai sesuatu yang cuci tangan, kita pakai semprotan dan kita pakai masker. Kita juga diam di rumah dan tidak berkerumun di tengah-tengah masyarakat. Dan oleh karena itu adalah satu cara, teknik dan kecerdikan yang kita pakai. Tetapi di pihak lain kita juga tulus melakukan itu, jangan terpaksa. Lakukanlah itu supaya COVID-19 ini bisa berlalu dengan segera dari kita. Kita percaya kuasa Allah yang kita yakini luar biasa ini. Itulah yang membawa kita, akan melepaskan kita, akan memberkati kecerdikan kita, akan memberkati hikmat kita yang kita lakukan di dalam situasi sekarang ini yang telah kita lakukan. Saya kira Bapak Ibu jemaat, baik yang ada di rumah maupun di mana saja berada, biarlah firman Tuhan ini memberikan kita ingat dan memberikan kita waspada dan juga menjadikan kita orang percaya yang sungguh memiliki kepedulian terhadap siapapun juga. Amin. Kita memasuki saat teduh. Bapak Ibu jemaat, baik yang ada di gereja maupun di rumah dan dimanapun, mari kita berdoa sepakat. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman-Mu hari ini. Kuatkanlah kami dan mampukanlah kami untuk menghayatinya, materaikan di hati pikiran kami masing-masing. Dan kami juga berdoa dalam situasi dan keadaan bangsa dan negara kami, di dalam mengatasi pandemi COVID-19, kiranya cepat berlalu di antara kami. Tidak lain adalah kuasa Tuhan yang kami mohon, kuasa Allah dalam Roh Kudus yang melepaskan kami, sebab kami percaya Allah bersama dengan kami. Kami menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Kami memohon kekuatan daripada-Mu. Kiranya gereja-gereja Tuhan dimanapun pada saat ini berada, kiranya diberkati, diberikan kemampuan dan kelepasan daripada peristiwa musibah corona yang terjadi pada saat ini. Biarlah kuasa Tuhan yang akan memadamkan kuasa kegelapan, yang akan memadamkan kuasa segala sampar dan penyakit, termasuk corona yang sedang mewabah pada saat ini. Jauhkan dari kota Palangkaraya, jauhkan dari Indonesia ini, jauhkan daripada bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Tuhan juga memelihara, memimpin setiap keluarga rumah tangga kami. Biarlah kiranya saudara-saudara kami yang pada tengah mengikuti ibadah ini, diberikan berkat karunia kepada mereka masing-masing, melepaskan mereka daripada kesulitan,
Dan biarlah kami saling mendoakan satu sama lain, supaya kuasa Allah itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga kepada mereka yang berulang tahun hari ini, minggu ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Pimpin dan berkati mereka, berikan hikmat mereka. Dan juga kepada mereka yang sakit, dimanapun mereka terbaring hari ini, Tuhan berikan kepulihan kesembuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan syukur kita. Demikian juga yang berada di rumah, kami juga mohon untuk mempersembahkan persembahan syukurnya kepada Tuhan. Nah, pengantar bagi kita untuk mempersembahkan persembahan kita diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang demikian bunyinya. Jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang ada pada kita, berdoa untuk persembahan kita. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, saat ini kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau berkati supaya dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sementara persembahan syukur kita persembahkan, kita memuji Tuhan dari nyanyian ungkup 130 bait 1 dan 2. Tagal Kreasi. Umatnya
Karena masih ulu kita injak salah karena Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. ingin selalu dekat padamu. Kau